Ya. Oke guys, selamat siang menuju sore. Kita berjumpa lagi dalam diskusi atau belajar filsafat ya bersama Bung Adi. Dalam video kemarin yang pertama ya, kita sudah mulai mengenal apa itu filsafat dari Bung Adi Imam, dan bahwasanya filsafat itu, kalau kita ingin belajar filsafat harus 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu prinsip, kemudian kritis ya Bung ya, dan radikal, komprehensif dan kritis. Dan kita akan berbincang lagi, kita akan ngobrol lagi, kita akan belajar lagi dari beliau Bung Ade lebih jauh lagi ya, Bung Ade ya. Ya. Oke, Bung Ade, apa kabarnya Bung? Alhamdulillah kabar baik, Bung Indra. Bung Indra itu ngomong-ngomong hari Jumat nggak pakai batik? Oh enggak, kalau di sini pakai kaos. Ini saya pakai batik. Enggak, saya pakai ini. Itu saya pakai kalau batik tuh salah satu kearifan lokal. Iya. Itu kearifan lokal. Maka saya mau tanya, biasanya kalau ada imam menanya itu suka ada kaitan nih dengan filsafat. Iya. Ada ya? Baik, Pak Ade Imam, kalau ada kaitannya, nanti dibahas seperti Imam ya. Dan sebagaimana kemarin yang saya dapat dari pelajaran Bung Ade Imam, tentang filsafat, kalau kita ingin berfilsafat, kita harus makan dulu. Ya, kebetulan saya sudah makan sekarang, jadi saya sudah siap. Dan kopi juga sudah ada. Iya. Rokok udah siap. Saya teh manis. Ya. Oke. Bung, kita lanjut ya. Kemarin video kemarin konten kemarin gimana? Konten kemarin statistiknya gimana? Terus tanggapan dari penonton gimana? Tanggapan dari penonton gitu. Ya, alhamdulillah video kemarin ya, video awal itu karena kita lumayan banyak yang menonton dan komentar juga banyak yang berkomentar nih, bahkan banyak yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini diantaranya dari ada Bung Tony Hendras di sini, kemudian ada Novianto pribadi, banyak nih, ada Jono Robedo, Reza Failan, Sartim Widya, Ridwan Hasan, Mr. Jerry, dan dari CP Blatin Putra Utama. Dan ini ada beberapa pertanyaan, mungkin kedepannya bisa dibahas nanti Bu, dari para viewer ini, para penonton. Nah, untuk yang mengawali pertemuan kita, kemarin Bung, saya sempat bertanya tentang pamali ya. Karena kebiasaan ini dengan segala keterbatasannya, akhirnya sebuah kesimpulan yang dalam hal ini apakah berkaitan, nah, kalau di Sunda kan disebutnya pamali. Pamali ini sesuatu hal yang katakanlah dilarang, tidak boleh dilakukan. Misalnya ada dari pepatah Sunda mengatakan, bukan pepatah ya, orang tua Sunda itu suka bilang begini, karawat sok diuk dilawan, sabab mundiuk dilawang sok mengkot mengkot jodoh. Jadi rawan jangan suka duduk di pintu karena nantinya akan nongkrot atau susah jodohnya. Nah, pasti berkaitan. Yang ingin saya tanyakan, Bung, bagaimana hubungan pamali dengan filsafat? Iya. Oke. Ya, seperti kemarin kita udah bahas kan, bapak filsafat utama adalah Thales kalau bahasa Inggris, kalau bahasa orang Yunani nyebutnya Thalis. Kalau saya kemarin Thales kan, Thales yang kemarin mengatakan semua berasal dari air katanya gitu.
mendobrak. Seperti yang ceritakan dalam konten kemarin juga, Thales telah mendobrak selubung mitologi dan tahyul ya menjadi ke rasio. Nah ini hubungan filsafat pamali dengan filsafat seperti ini. Jadi Thales sama. Jadi dia merubah dari pamali ke akali. Artinya sesuatu yang tabu, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara rasio, nah itu dibawa oleh Thales menjadi akali. Jadi dari pamali ke akali. Kita mungkin sering dengar ya kayak apa celotehan, candaan, jangan nyapu ya seperti tadi Bung Indra contohkan ya. Kalau duduk begitu itu kan apa tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu. Secara dengan alasan tadi saya kan mengatakan batik ya. Karena Jumat saya selalu pakai batik, itu kearifan lokal. Dengan dalih kearifan lokal, pamali dipertahankan sampai hari ini pun pamali masih ada. Pamali masih ada gitu, dipertahankan oleh ya orang tua maupun kita sekarang generasi kita. Jadi sebetulnya itu pamali itu adalah kalau bisa saya sebutkan ya, pamali itu hoax yang diwariskan ke kita. Itu salah satu bentuk hoax karena tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, secara rasio tidak ada. Misalkan contoh soal saya waktu kelahiran anak kedua ya, itu katanya kalau ada gerhana kebetulan pas 4 bulan mengandung itu ada gerhana bulan. Bung Indra juga saya lihat ngeposting ada gerhana. Nah itu dulu orang kalau yang orang hamil tuh banyak bener pantangan. Yeah. Banyak banget. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus bawa itu ya. Jangan makan bandeng. Iya ya kayak gitu terus. Nah itu hamil anak kedua gerhana bulan itu harusnya suruh ngumpet di bawah ranjang katanya, bawah tempat tidur. Sedangkan saya kalau tempat tidur saya kan nggak ada bawahnya, mau ngumpet di mana? Iya. Oke. Nanti katanya kalau tidak ngumpet di bawah kolong tempat ranjang tidur, itu anaknya nanti tompel atau apa gitu kan? Itu anak saya enggak ngumpet, istri saya enggak ngumpet waktu itu. Kenyataannya ternyata kan terbantahkan, tidak terjadi seperti itu. Terus kalau misalkan pas bulannya tuh tiap pintu dikasih minyak. Iya, dipoles minyak biar lancar. Kenyataannya gimana? Iya, itu saya ngikutin karena kan istri saya kan gitu ya, saya itu tradisi keluarga gitu. Ya semua juga pasti ngikutin. Diituin. Kenyataannya apa? Bayinya melintang. Terus lahirnya nggak normal, sesar. Artinya itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah justru kaitan banyak itu kalau bisa saya sebutkan itu pamali itu hoax yang diwariskan ke kita oleh orang tua kita, itu hoax. Jadi kalau Bung Ade mengatakan pamali itu hoax, berarti itu semua tidak bisa menurut Bung Ade itu pamali harus dihapuskan atau tidak? Maksudnya kan selama ini masih dipercaya sebagai orang. Oke. Ya itu karena dengan dalih seperti ini masyarakat tidak bisa membedakan kan dengan dalih kearifan lokal. Jadi yang tabu pamali itu tetap dipertahankan walaupun tidak bisa dibuktikan secara ilmiah seperti itu salah yang diteruskan ke kita dan kita melestarikannya dengan dalih tadi kearifan lokal. Kalau batik emang itu kearifan lokal, tapi kalau pamali bukan, itu harus dibuang. Itu semangatnya ya harus dibuang. Tapi memang kadang-kadang suka terjadi, ada
Apa itu namanya? kan Ya. kebetulan tidak ada dasar ilmiahnya. Itu nanti kita bahas ya. Itu disebutnya logical fallacy. Tapi ini Logical pernyataan fallacy. ini cukup ini juga nih. Iya. Menarik nih. Enggak. Gini. Kalau Itu menarik. disebutnya nanti ada nanti logical fallacy namanya. Logical fallacy itu cacat logika sesat nalar. Itu bisa kita periksa pernyataan itu. Contoh soal kalau nyapu nggak bersih nanti suaminya katanya brewokan. Itu harusnya kalau nyapu tidak bersih, oke, itu pernyataan pertama ya. Ya. Pernyataan pertama. Nah, kalau nanti suami brewokan itu tidak ilmiah. Padahal kalau dijelaskan orang tua kita menjelaskan jangan nyapu nggak bersih, nanti kotor kan itu logis, masuk akal. Terus jangan duduk di pintu nanti jauh jodoh. Itu kan harusnya jangan duduk di pintu soalnya nanti menghalangi orang kan itu masuk secara ilmiah. Nah, kalau itu jodoh apa hubungannya gitu? Ya, saya juga itu. pernah dengar katanya sebetulnya itu pamali itu bahasa-bahasa kiasan yang di dalamnya terkandung suatu hal yang positif gitu, yang jika dikerjakan memang bagus gitu kan, diikuti saran tersebut bagus, tapi nah dengan tadi dipoles dengan bahasa seperti menakut-nakuti itu. Ya itu yang kesalahannya yang menakuti itu. Jadi kita dari kecil terintimidasi, jangan keluar malam. Kan kalau dijelaskan jangan keluar malam karena gelap, nanti ada apa-apa. Jangan beli silet malam-malam, nanti itu pamali. Harusnya dijelaskan jangan silet beli malam-malam karena takut, nah yang namanya gelap nanti kan takut keiris atau apa. Jadi harusnya seperti itu penjelasan. Jadi tugas kita generasi selanjutnya untuk membenarkan mana yang benar dan menyalahkan mana yang salah. Kalau selama ini kan itu kesalahan terus kita bawa, nanti kita wariskan ke anak cucu kita gitu, seperti itu. Jangan berdalih kearifan lokal. Kalau batik nih yang saya pakai, ini baru kearifan lokal. Kalau pemikiran itu harus dirubah. Seperti itu, Bung Indra. Tapi ini Bung Ade mengeluarkan statement ini enggak nih, maksudnya pasti ini berbenturan atau bersinggungan enggak. Kebudayaan, para budayawan. Enggak. Kalau itu udah masuk ke ranah logical fallacy, itu udah sesat nalar, udah cacat logika. Nanti saya untuk konten selanjutnya saya bahas. Ada namanya post hoc ergo proper hoc, argumentum ad hominem, burden of proof dan lain-lain, masih banyak. Itu kalau itu argumentum of popular. Jadi karena kita ada karena harus hormat ke orang tua, maka apa yang diucapkan orang tua dicatatkan sebuah kebenaran kan, seperti itu. Itu pendekatan kekuasaan, itu sudah tidak ada lagi harusnya bagi kita orang-orang yang berilmu. Jangan dipelihara. Jangan. Okay. Tapi nantinya akan menimbulkan ini enggak? Enggak. Emang seperti itu. Enggak harus berani. Orang Bung Indra tentu sering baca Pram ya. Itu nilai kita ditentukan oleh keberanian kita. Keberanian yang berdasarkan tentu saja berdasarkan pemikiran, berdasarkan logika, seperti itu. Untuk tatanan di kebudayaan sendiri, tatanan budaya gitu ada pergeseran? Enggak. Itu dengan dalih-dalih itu. Dengan dalih kearifan lokal, itu hanya dalih, bukan. Nah, harus berani. Ya. Berarti itu boleh dijaga atau memang harus dibuang saja gitu, Bung? Ya harus dihilangkan. Iya, harus dihilangkan. Karena itu tidak ilmiah, Baik. Tidak masuk akal. Ya. Oke, seperti itu. Ya, jadi pertanyaan apa hubungan pamali dengan filsafat seperti itu? Yes, seperti yang diceritakan itu. Jadi mendobrak hal-hal seperti itu. Jadi kita harus berpindah dari pamali ke akali. Seperti itu. Oke, siap. Kita harus berpindah dari pamali ke akali. Baik, Bung, seperti dijelaskan dalam konten sebelumnya bahwa katanya menurut Thales tuh segala sesuatu ini
yang ada di dunia ya adalah air. Nah, apakah itu pernyataan benar menurutmu gimana, Bu? Kok semua air gitu? Oke. Kita bisa buktikan ya, itu pernyataan Thales 600 tahun sebelum Masehi. Seiring perkembangannya, ternyata sesuatu bukan air gitu kan, artinya dasarnya bukan air kan. Setelah dibuka, artinya gini, Thales sudah meletakkan batu pertama filosofis. Jadi saya ngutip Russell, terlepas dari kebenaran pernyataan itu, Thales sudah meletakkan dasar yang pertama. Teori itu hipotesa. Hipotesa itu asumsi dasar ya. Ya. Praduga. Jadi Thales mengatakan semua adalah dari air. Itu praduga. Semua dari air Thales. Oh, Bung Indra pernah itu enggak ada bahasa Jawa namanya apa? Teles tuh basah ya? Teles. Iya. Kalau teles kebes tuh bahasa Indonesia bahasa kuyup. Bahasa kuyup. Ya mungkin ya kemungkinan itu juga berasal dari mungkin kemungkinan itu berasal dari kata tales gitu. Mungkin misalnya teles kebes ya. Iya, teles kebes. Nah, kalau lemes dedes tuh, lemes kan. Terus itu itu dapat dari mana, Bung? Itu enggak itu jok dah. Soalnya nanti tempel di otak saya nanti ilmu filsafat saya nanti. Terus itu juga ada sebenarnya filsafat Thales ini juga senapas dengan ada ungkapan Jawa juga yang mungkin Bung Ira pernah dengar juga. Asale banyu dari banyu katanya. Pernah dengar? Iya. Ya, asale nah, banyu dari biasanya banyu. Itu biasanya begini, Bung. Saya pernah melihat gitu. Jadi kalau ada orang yang udah sakit, udah berdaya ya, kemudian keluarganya itu kadang-kadang suka begini, ya kalau mau meninggal yang meninggal, kamu hidup yang hidup, sembuh gitu kan. Yeah. Biasanya suka minta tolong ke orang pintar ya untuk dibacakan doa lah ya. Nah, salah satu doanya begitu. Saya pernah dengar, asal banyu dari banyu, asal sing laut menglaut maning. Ya seperti itu. Mungkin ada senada dengan yang di Thales. Oke, benar tidak bahwa semua dari air. Kita tidak bicara benar tidaknya karena setelah dibuktikan, kalau kita lihat ya, gini dulu. Saya mengutip Russell ya. Russell menyatakan gini, dengan pernyataan Thales itu paling tidak yang pertama Thales sudah meletakkan fondasi bahwa adanya asal usul kan dari air. Nah itu asal usul segala sesuatu itu yang dipertanyakan, itu poin pertama. Terus kedua yang kemarin kita sebutkan, yang tadi itu barusan dari pamalik ke akali. Nah ini usaha ini yang di garis bawahi, usaha dari Thales ini yang garis bawahi. Jadi sudah memindahkan dari mitos cerita dewa-dewa ke logos, ke rasio, ke otak manusia, dari pamali ke akali. Dan yang ketiga dari pernyataan Thales bahwa semuanya air itu terkandung gagasan bahwa segala hal itu satu, all things are one, seperti itu. Semuanya segala sesuatu satu, seperti itu. Nah, masalah tadi benar tidak segala sesuatu dari air? Ya, kita tahu. Bung Indra mungkin pernah ya, selain waktu di sekolah, mungkin SMP apa SMA kelas 1 sebelum penjurusan, pernah mendapat pelajaran kimia. Itu ada selain tabel periodik. Warna itu ada merah, hijau gitu. Jadi H hidrogen, Fe besi, nah seperti itu. Nah itu kan perjalanan dari filsafat ke ilmu seperti itu. Thales menyatakan bahwa segala sesuatu air. Ternyata
pas kesini waktu ada namanya Leukipos. Leukipos itu hidup setelah Thales. Leukipos itu merintis mazhab atomis. Jadi dia menyatakan segala sesuatunya terdiri dari atom. Gitu. Nah, terus dikembangkan oleh muridnya Demokritus sama aja Demokritus, menyatakan atom sendiri berasal dari kata Yunani atomos yang artinya tidak bisa dibagi-bagi. Nah itu yang tadi mengatakan benar tidak ya. Jadi yang penting kita ininya semangat berpikir dari Thales itu. Jadi iya itu. Jadi terus kan perkembangan ternyata segala sesuatu air itu memancing orang. Leukipos terus disistematikan oleh Demokritos sekitar 450 sebelum Masehi, bahwa segala sesuatu terdiri dari atom. Terus kita tahu kalau Bung Indra pernah belajar kimia itu ada Robert Boyle, ada tentang atom, terus John Dalton dan lain-lain itu banyak, sampai ke Einstein menemukan IMC kuadrat. Itu kan asalnya dari itu. Thales menyatakan bahwa segala sesuatu air, ternyata Demokritus menemukan bahwa itu atom. Terus Russell kan tadi mengatakan bahwa segala sesuatu satu. Ternyata semua unsur penyusun materi dunia ini ternyata satu atom yang terdiri dari neutron dan proton. Jadi kalau lebih masuk ke filosofi Cina itu ada namanya yin yang, ada keseimbangan. Jadi di atom itu ada belahan neutron dan proton. Jadi selalu berpasangan. Misalkan paman, bibi, ayah, ibu, terus apa lagi tuh? Siang, malam, dingin, panas. Cuman saya Bung Indra agak kesulitan uak tuh. Uak pasangannya apa ya? Uak. Paman, bibi, uak. Ya uak lagi. Sama dengan ini. Masuk ke dalam. Ya, Bung ya. Kalau masuk kita ke dalam, kalau keluar Ya seperti itu. Jadi ya atom. Jadi semua berpas-pasan, ada neutron, proton, seperti itu. Jadi pertanyaan Bung Indra, benarkah pernyataan Thales bahwa sumber daya air itu seperti itu? Thales sudah meletakkan batu pertama dengan hipotesanya. Hipotesa artinya kan sesuatu yang perlu diuji, ya. Ternyata dalam perjalanan waktu, seiring perjalanan keilmuan, nah itu hipotesanya kan bukan dipatahkan, direvisi menjadi sampai ke teori Einstein yang bisa bikin nuklir seperti itu. E sama dengan mc kuadrat, ya. Massa yang dikali kecepatan cahaya pangkat 2 itu jadi energi, yaitu seperti itu. Jadi benar tidaknya kita bisa dibuktikan, kita lihat sejarah keilmuan itu hanya landasan saja, seperti itu. Baik, Bung, menarik ya mengetahui bahwa semua ini menurut Thales adalah bahasa air. Nah, dalam video sebelumnya Bung sempat katakan bahwa filsafat itu adalah salah satunya bisa menangkal hoax. Bisa dijelaskan lebih spesifik lagi nggak tentang itu? Oke, seperti kemarin ya. Jadi gini, kalau kita berpikir filosofis yang dengan 3 landasan kemarin saya jelaskan, kritis, komprehensif, ya, kritis, komprehensif, dan radikal. Jadi kita nanti setiap mendengar berita dari medsos, dari internet kan, ada misalkan ada yang sharing apa di WhatsApp group, apa di medsos ya. Jadi yang kita tanyakan bukan apa yang kita ketahui, tapi dari mana sumber itu. Jadi bukan nanyain apa sih beritanya, tapi nanyakan sumber berita itu dari mana. Seperti itu. Jadi bukan isinya, bukan. Nah itu. Iya, karena kita sudah terbiasa berpikir filosofis.
Seperti itu. Jadi misalkan ada berita gitu. Jadi apa beritanya, bukan yang itu yang ditanyakan kalau secara filosof, kalau kita terbiasa berpikir filsafat, tetapi dari mana sumber berita itu, bukan isinya. Seperti itu. Jadi dengan sendirinya, dengan pertanyaan seperti itu, hoax otomatis nggak ada karena kita mengejar sumber beritanya. Seperti itu. Ya. Berarti kayak tadi juga ya Pak Malik itu. Nah iya. Mana alasan bisa begini gitu ya. Iya. Tapi itu dalam sebuah lingkungan kadang-kadang pamali itu suka menjadi sebuah semacam keyakinan. Ada yang meyakini pamali itu sehingga benar-benar dihindari. Gitu. Iya. Ya tadi karena kan dengan dalih sama seperti saya pakai baju batik dengan dalih kearifan lokal itu dipertahankan, padahal itu sebetulnya hoax yang kita warisi dari orang tua kita. Iya. Baik, Bung. Saya akan coba nanti terapkan lah kalau ada berita-berita. Iya. Secara filosofi. Bukan isinya, bukan apa berita itu, tapi dari mana sumber berita itu. Karena saya sudah mengenal filsafat nih dari Bung, jadi saya akan mencoba menerapkan. Iya. Dan pertanyaan berikutnya nih Bung nih, masih berkaitan dengan konten yang sebelumnya. Bung Arif bilang bahwa filsafat itu mengawali juga sekaligus mengakhiri ilmu. Itu maksudnya bisa dijelaskan lagi ya, lebih spesifik? Ya, yang saya itu jelaskan masalah atom ya. Salah satunya atom itu. Thales menyatakan semuanya air, terus masuk ke Demokritos, itu terus sampai ke keilmuan, ternyata dari yang tadi itu dibuka jalan keilmuannya sampai Einstein menemukan sama dengan MC kuadrat yang cikal bakal untuk bikin nuklir. Jadi seperti itu, mengawali dan mengakhiri ilmu. Orang yang filosofi of dokter di bidang nuklir diawali dari Thales kan. Thales menyatakan semua dari air, seiring perjalanan waktu terus ini dimulai, terus ujung-ujungnya sampai ke ilmu yang benar-benar mengerucut, terspesialisasi, hanya dia mempelajari dan menguji ilmunya sampai ke yang spesifik seperti itu. Jadi maka dikatakan ilmu yang spesifik. Kalau dikaitkan dengan tadi berarti mengakhiri ilmu. Nah, kira-kira ilmu itu kapan akan berakhir, Bung? Jadi gini, sebelum teori baru ditemukan, maka teori lama itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Sampai teori yang baru meruntuhkan teori lama. Mungkin Bung Indra pernah baca juga buku saya kayak. Iya. Jadi ya itu. Yang mana ya Bung ya? Saya soalnya Bung banyak bukunya soalnya. Yang mana? Iya. Jadi akhir sebuah ilmu ketika teori yang menyatakan lain dari teori tersebut ditemukan. Itu akhir sebuah ilmu. Jadi tercipta ilmu baru. Sampai kiamat mungkin Bung ya. Terus dia terus berdialektika, terus bertumbuh ilmu ya. Contoh soal kayak apa ya, dulu ya kayak gitulah. Tiap ilmu baru ditemukan, ilmu lama otomatis runtuh, ilmu baru temukan terus seperti itu, terus karena berkembang. Nah, pertanyaan berikutnya nih Bung. Oke. Apakah di filsafat ada berbagai aliran? Kalau ada, misalkan sebutkan apa aja Bung aliran filsafat tuh. Oke.
seperti tadi saya balik lagi ya supaya nanti pembahasan dari konten per konten runut. Jadi saya lebih kan melanjutkan kemarin perkenalan filsafat, terus kedua bapak filsafat, sampai sekarang dibahas masalah teles ya. Nah, aliran filsafat ada, mazhab filsafat ada. Jadi kayak teles itu dikelompokkan sebagai aliran filsafat alam, nature philosophy, karena objek kajiannya alam. Thales, Anaximanders, Anaximenes dan lain-lain. Nah itu masuk aliran filsafat alam karena dia objek kajiannya tentang alam, tadi air dan gitu. Seperti itu. Jadi aliran filsafat ada. Terus nanti setelah itu ada lagi aliran banyak nanti aliran filsafat banyak. Mazhab filsafat juga banyak gitu. Kayak misalkan rasionalisme, aliran filsafat ada rasionalisme, empirisme, kantianisme, idealisme, materialisme. Banyak. Kayak kalau rasionalisme itu René Descartes, kalau bahasa Inggrisnya diejak René Descartes itu mungkin Bung Indra waktu SD kelas 3 pernah belajar koordinat Kartesius. Oh iya. Nah itu, ya itu René Descartes itu selain seorang filsuf yang menggawangi aliran rasionalisme, beliau juga matematikawan. Kita kan yang sumbu X dan Y, terus ada titik koordinat. Nah itu yang menciptakan dia. Kartesius asal kata dari Descartes. Cartesius, XY. Nah itu dari situ. Seperti itu. Jadi nanti aliran ada. Nah, mungkin nanti di konten selanjutnya kita bahas masalah aliran filsafat. Nanti banyak. Nanti untuk perkenalan saya perkenalkan rasionalisme itu Descartes, Spinoza, Leibniz, empirisme itu Hobbes, Locke, Hume, ya diantaranya. Terus nanti adalah Kantianisme. Jadi Immanuel Kant yang kemarin saya sebut juga ya, yang menulis buku Kritik atas Rasio Murni, itu buku saya agak kesulitan memahaminya, memang bahasanya bahasa berat benar. Terus ada lagi positivisme, nanti Comte, John Stuart Mill, dan Herbert Spencer. Nanti ada idealisme seperti saya katakan tadi kemarin ya, Hegel, terus Schelling. Nanti kita bahas materialisme. Nah ini materialisme nanti menarik ya, karena mungkin di zaman sekarang banyak aliran filsafat yang mengacu ke berkiblat ke materialisme gitu. Nanti ada lagi, dan nanti sampai yang filsafat modern seperti Cosmo itu singkatan dari postmodernisme yang digawangi oleh yang terkenal tuh. Saya sangat suka dengan filsafat dia, Derrida. Nanti kita bahas kupas tuntas. Kalau itu ada nggak filsafat agama? Ada, nanti ada filsafat agama ada, nanti kita bahas juga. Ini menarik nih. Nanti kita bahas. Ya. Beragama dengan filsafat nanti. Ya. Jadi nanti bisa. Oke. Itu kapan-kapan ya kita bahas ya, Bung ya? Ya, di konten selanjutnya kita kan terus. Oke, Bung. Ini waktu sudah kita ya. Iya. Lumayan lah, Bung ya. Lumayan. Dan pengetahuannya cukup padat. Iya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Bagi yang nanti di konten selanjutnya kita bahas masalah aliran dan mazhab filsafat ya. Iya. Baik. Oke, guys. Pulang kita baru sampai di sini nih. Masih banyak lagi yang akan kita bahas. Ya. Banyak yang kita akan lagi nanti di sesi selanjutnya. Dan jika ada pertanyaan filsafat, terutama filsafat dasar ya, silakan tanyakan di komentar. Baik, Bung Aryaman, terima kasih atas waktunya. Senang ngobrol dengan Anda tentang filsafat, dan kita akan bisa membahasnya lebih jauh lagi. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.